Mbak Dewi kalau balik lagi sebenarnya melihat sosok Mas Eros sebagai kepala keluarga tuh seperti apa sih? Banyak riak-riak, banyak isu-isu. Tapi gimana Mbak Dewi menghadapinya? Saya rasa itu wajar ya. Dan mungkin karena kita sudah banyak membahas dan membicarakan segala sesuatu dan setiap dia baik itu berkarya ataupun membuat tabloid, detik ataupun berpolitik itu selalu kita bahas dulu sebelumnya sehingga kami sudah siap tanda kutip sehingga cara itu kalaupun itu terjadi kami bahas bagaimana sebaiknya, bagaimana sikapnya. Jadi segala sesuatu kalau bisa dibicarakan saya rasa itu udah ada kontraknya. Jadi waktu saya nikah, saya bilang sama dia, Del, ini ada kontraknya. Saya akan nikah, kita akan nikah cuma satu. Begitu kamu utak-utik saya, jalan saya memperjuangkan ajaran Bung Karno, saat itu juga kita bercerai. Saya bilang gitu. Jadi kayak itu udah, jadi dia udah kontrak seperti itu sehingga apa yang saya lakukan pada saat itu menerjemahkan apa yang saya yakini ya dia biasa-biasa saja. Kalau Dan soal kontraknya tadi nggak boleh putus karena masih hutang begitu ya. Banyu sendiri tahu nggak sih cerita perkawinan ini? Cerita di balik perkawinan ini? Secara langsung nggak langsung banyak dengar. Jadi ya kayak ini kayak sinetron gitu loh. Tapi sinetron bagus ya. Jadi berseri berjilid. Dan nggak stripping begitu? Nggak stripping. Jadi kadang-kadang tahu hal yang baru. Kayak tadi tuh saya baru tahu tuh bahwa surat puisi yang Bapak buat itu ternyata masih ada sampai sekarang. Saya juga nggak tahu suratnya belinya ngutang atau enggak ya, nggak tahu juga gitu kan. Bagaimana sih cara pengajaran kepada anak-anak terbuka? Karena Mas Eros kan Jawa tapi juga sangat Eropa, Mbak Dewi juga kelihatannya seperti itu. Ya saya memberi kebebasan, sama Banyu itu dari mulai umur 3 tahun dia berdiskusi sama saya. Saya ingat berkali 4 tahun ya. Dia ya waktu masih bahasa sono ya. Dad, what is God? Nah, saya harus jelaskan. Dan saya biasakan nggak pernah saya perlakukan kayak anak kecil. Dia kayak teman saya, kayak sahabat saya ajak ya seperti orang dewasa aja. Mas Eros punya anak 2, satu lagi Sekar Putih. Iya, Sekar Putih. Mas Banyu yang besar begitu. Antara laki-laki dan perempuan ini ada perbedaan? Perbedaannya di jenis kelamin aja. Tapi kalau masalah lain-lainnya, kehangatan dan semuanya, saya sangat beruntung. Saya seorang bapak yang sangat beruntung, seorang suami yang sangat beruntung ya. Saya mempunyai 2 anak yang luar biasa, yang saya banggakan dan mereka juga hangat dengan saya. Dia waktu kecil itu saya taruh di sini nih, telanjang gitu ya. Gitu kan. Sekarang udah enggak. Udah nggak bisa mah. Dan ini penting menurut saya karena menurut saya itu transferring ya. Kita punya di sini aura kita ya, kita tempelkan ke dia gitu. Dan sentuhan ini kan sangat penting, sentuhan jiwa itu sangat penting sehingga saya kalau amanah saya terutama yang perempuan, kalau Banyu sudah banyak kumisnya jadi susah ya. Kalau yang perempuan itu seling, kalau datang selalu saya cium, saya peluk. Istri saya pun kalau tidur ya, kalau nggak salah saya selalu pegang ini gitu ya. Kalau nggak salah ya Mbak Dewi? Kalau nggak salah. Salah apa benar ya Mbak? Nah, kalau buat Banyu sendiri apa sih yang paling berkesan dengan Papa manggilnya? Bapak. Terlalu banyak sih kalau mau dibilang terkesannya apa gitu. Kayak tadi di ruang tunggu saya ngobrol sama ibu nih. Bu, waktu ibu milih bapak jadi suami gitu, ngomong sama Aki apa? Kan bapak nggak jelas gitu kan, dulu. Kalau sekarang kan bapak sangat jelas gitu kan. Enggak, ibu jawabnya nggak apa-apa, seru. Maksudnya seru apaan? Ya seru dalam berbagai dimensi dan dari seluruh sisi gitu. Jadi Mbak Dewi ini avanturir juga begitu ya? Oh enggak, avanturir yang absolut dong. Karena cinta bapak sama ibu kan absolut. Oke. Jadi avanturir yang dilandasi oleh absolutisme cinta. Gitu. Ada nggak sih ajaran-ajaran Bung Karno, Marhainisme, yang kemudian memang dijadikan salah satu ideologi ketika mengajarkan sesuatu kepada anak-anaknya? Oh bapak itu kan, bapak nggak kalau saya akuin deh, bapak tuh dibelah merah putih lah. Dadanya dibuka tuh merah putih terus berkibar gitu lagi benderanya. Gitu loh. Dan memang iya dia seorang yang sangat nasionalis, tapi ajaran ekstra bapak ya itu mungkin sisi romantisme dia, sisi kelembutan dia gitu kan. Ya orang yang sangat ya bukan ya saya sih nggak bilang flamboyan ya, saya bilang bapak saya itu romantis gitu. He's a very sweet father, a loving father, caring father, perhatian gitu, perhatian banget.
Mas Eros, sekarang kesibukannya setelah kemudian politik agak menjauh begitu ya, secara high profile. Kalau diem-diem lewat belakang, lewat orang-orang lain ya nggak tahu. Mestinya Mas Eros tidak akan berhenti begitu, berpolitik dalam hal itu. Apalagi yang sedang dilakukan? Apa ya, saya mungkin sangat terkesan pada dunia pencerahan gitu ya. Termasuk kesenian itu pencerahan kan. Saya nyiptakan lagu juga, ada novel yang saya siapkan. Juga saya juga mulai menyusun kembali ya ingatan saya masa-masa perjuangan reformasi itu. Hafal betul, saya akan tulis itu. Karena sengaja saya tunda penulisan, karena yang terlibat itu kan masih pada ingin nyalon presiden. Kalau sekarang kan yang 2014 insya Allah enggak ya, mudah-mudahan enggak ya. Jadi saya akan tulis. Biar rakyat Indonesia tahu yang apa sesungguhnya terjadi. Karena Pada saat itu posisi Mas Eros adalah sebagai penasehat politik Bu Mega? Ya, saya penasehat politik Bu Mega dan setiap perundingan Gus Dur, Amin Rais, Megawati pasti ada saya. Jadi selama bertahun-tahun dia seperti itu dan terakhir dengan Sultan pun, Sultan juga tahu bagaimana saya selalu menjadi yang penghubungnya. Dan saya tahu persis waktu itu dengan, mungkin Pak Murdiono bisa cerita nanti ya, Pak Beni ya sudah meninggal gitu ya. Kenapa Pak Murdiono secara spesifik disebut? Bukankah Pak Murdiono itu orang melihat selalu dalam kacamata cendana begitu? Ya, kadang-kadang orang pada satu titik tertentu kembali pada nuraninya kan, bahwa kebenaran harus diungkapkan. Sehingga kerjasama dengan Pak Murdiono juga sangat menarik gitu. Artinya buku reformasi yang akan dibuat oleh Mas Eros itu akan memunculkan banyak nama-nama yang mungkin, sangat mungkin menimbulkan kontroversi? Sangat mungkin orang tidak percaya apa yang saya akan tulis. Karena apa? Karena sangat luar biasa, nggak pernah diungkap dan itu sengaja ditutupi terus. Dan banyak buku yang beredar itu dengan penuh kebohongan, ya kita diam aja lah gitu ya. Nanti satu hari mudah-mudahan saya bisa berkesempatan dan menguraikan itu yang mungkin sayangnya Gus Dur sudah tidak ada. Bocoran lain Mas? Apa itu? Dari buku itu? Ya buku itu mungkin satu hal yang akan menarik itu seperti peristiwa-peristiwa Ciganjur, 27 Juli di balik itu semua ya, yang masih sebetulnya penuh misteri. Dan kemudian berarti kalau mau dibuat lagi ada versi yang sudah beredar selama ini ternyata menurut Mas Eros belum betul? Tidak saya katakan salah, tapi ada hal-hal yang masih banyak perlu diungkapkan. Contohnya bagaimana Mas Hendro Priyono dan Mas Yos gimana sebetulnya, apa sih sebenarnya yang terjadi pada saat itu dan bagaimana tiba-tiba hanya karena sebuah rebutan kekuasaan semua yang cita-cita kita yang kita perjuangkan tuh hancur berantakan di tengah jalan dan itu yang saya sedih. Untungnya saya punya latar belakang bekerja di wilayah kebudayaan dan kesenian sehingga saya melihat itu semua hanya dengan bisa tersenyum saja dan saya bilang ya banyak orang ingin jadi presiden, ingin jadi menteri. Lihat aja presiden kan sebetulnya itu di penjara emas. Mau buang air kecil aja dikawal gitu. Mau makan dikorek-korek makanannya. Tapi Mas Eros pernah mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Oh enggak, itu saya bilang tugasnya mengganggu aja. Saya nggak pernah serius kok untuk mengatakan itu karena apa? Buat saya penting untuk mengingatkan bahwa jabatan itu bukan segalanya gitu kan. Artinya yang saya ingin tagih pada teman-teman saya komitmen kepada rakyat pada saat kalian dulu berpidato, kalian dulu belum berkuasa. Ini juga kepada presiden yang sekarang pun saya tahu persis apa yang dibicarakan kepada saya empat mata. Terlepas dari ingin mengganggu atau serius, Mbak Dewi mendukung apapun yang dilakukan Mas Eros? Sangat amat. Dengan segala konsekuensinya. Oh ya, pasti. Mas, untuk penutup, tolong dong mainkan lagu lagi yang tadi khusus dibuat untuk Mbak Dewi. Wah, susah yang itu sih. Apa sih lagu deh? Pagi yang cerah. Itu khusus Mbak Dewi juga. Ya Mbak Dewi sebagian. Ya udahlah, yang mana aja, mau yang mana? Silakan Mas. Buat kamu aja ya. Resah rintik hujan yang tak henti menemani sunyinya malam ini hingga dirimu jauh dari pelukan. Selamat jalan kekasih, telah cita-cita. Walau kini kita berpisah, suatu hari nanti kita akan berjumpa lagi.
berjumpa lagi kita berdua. Saya rasa udah cukup lah. Dan saya harus mengakui bahwa saya bukan pemain. Tapi terima kasih buat teman-teman, adik-adik kita dari UBK. Teruskan semangat perjuangan kalian. Jangan pernah putus. Ya. Pokoknya kita semangat. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.